Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaannya Mas Nugro Susanto ya. Waktu itu saya salah paham dengan pertanyaan Mas Nugro Susanto. Ternyata Mas Nugro Susanto ini ingin menanyakan ini merpati yang punya potensi untuk ACDC gitu ya, yang bisa atas kepala, yang bisa ngiris, sama bagusnya atau paling enggak mendekati gitu. Ini yang tapi sebenarnya begini ya Mas ya, saya juga lagi belajar masalah merpati kolong, tapi saya selalu punya anggapan bahwa merpati rumahan yang tipenya seperti ini di kolongan itu kurang lebih kerjanya kayak gini gitu loh. Jadi kalau nanti kesimpulan saya dari saya bermain burung kolong yang misalnya burung saya sendiri yang rumahan saya latih di kolong itu jadi, terus punyanya Mas siapa tadi Mas Nugro nggak jadi atau agak susah jadinya, ya saya mohon dimaafkan ya. Ini cuma sebagai gambaran referensi bahwa burung itu potensinya begini dengan pegangan begini, misalnya begitu ya Mas ya. Untuk merpati yang jenis bisa ACDC, artinya kalau dimainkan di rumahan itu dia segala posisi jadi. Tunggu sebentar ya. Segala posisi jadi ya. Itu rata-rata burungnya pegangannya ngelontong Mas. Ngelontong atau dadanya itu bulat. Dari depan ke belakang itu bedanya sedikit, enggak terlalu banyak, dan biasanya burung itu enggak terlalu besar. Contohnya kayak burung saya ini ya, yang bisa ACDC, artinya kalau dia terpaksa sampai di atas kepala dia turun, kemudian kalau dia ngiris jam 11 atau setengah 12 atau bahkan jam 10 itu mau turun, mau ngiris tali dan bawaannya biasanya lumayan kenceng ya. Lumayan bagus, nggak ngeper sekali gitu kan. Kadang-kadang kita lihat ada juga yang atas kepalanya bagus tapi begitu ngiris tali terlalu miring gitu dia suka agak ngeper, tapi yang ini kayaknya nggak terlalu ngeper, jadi agak ya lebih cepat daripada yang jenis-jenis ngeper itu. Saya ambilkan contohnya ya Mas Nugroho Susanto dan juga teman-teman. Nah burungnya biasanya begini ya Mas Nugroho Susanto dan juga teman-teman. Biasanya burungnya panjang Mas. Selain panjang pegangannya juga full, tapi burung ini nggak terlalu besar, dia cuma sedang. Badannya panjang, pegangannya full bulat, kemudian dari depan sampai belakang untuk pegangannya itu biasanya enggak terlalu beda jauh ya antara sini dan sini. Artinya kalau orang Jawa bilang di tempat saya ini namanya pegangan ngutuk, ikan gabus, kayak ikan gabus gitu yang ngutuk gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh untuk besar depan dan belakangnya. Dan kemudian juga biasanya dadanya bulat Mas, dada sininya bulat bentuknya. Kalau yang lebih bagus lagi kalau dia kenyal ya, dagingannya kenyal, terus bentuknya itu ininya lurus Mas, rata lurus gitu.
Nah, kan ada suka dipegang begini yang daerah sininya ngembang, karena dia apa bulunya tebal, kemudian helaian bulunya tipis, itu biasanya nanti di daerah sini ini suka kelihatan ngembang, jadi kesannya nggak lurus. Kalau ini kesannya lurus, kalau saya bilang itu ada unsur balapnya, atau kalau saya secara pribadi ngomong itu burung-burung ada seminya, semi balap begitu maksudnya. Jadi dia saat ngiris tali itu bisa cepat untuk kebetinannya, dan yang atas kepala pun dia begitu di tali itu biasanya juga cepat untuk turun ke bawahnya. Begini ya Mas Nugroho. Terus helaian bulu ini biasanya dia lebar-lebar, bukan yang jenis halus. Kalau yang jenis halus biasanya ngembang terus nggak bisa jadi lurus begini. Gimana ya? Kayak lurus begini ya. Ada tuh burung yang dipegang itu kayaknya nggak lurus gitu ya. Itu karena bulunya yang tebal dan helaiannya tipis, helaiannya kecil. Kalau helaiannya lebar, dia akan apa ya? Akan kelihatan lurus gitu. Gimana ya? Kelihatan nggak ya? Jelas nggak ya? Nah, walaupun dia tebal, kalau helaiannya lebar, itu kesannya kayak tipis gitu ya. Tapi justru nanti di badannya dia kenyal bagus. Kemudian saat ngiris tali dia biasanya cepat. Dan dari atas kepala juga cepat. Badannya lentur, Mas. Jangan yang badan kaku. Biasa itu untuk rangka tulangannya itu Jawa biasanya. Dia tebal halus di tangan, itu enggak kasar gitu ya. Kalau yang kasar itu nanti kebanyakan yang sering saya alami kalau di rumahan itu nanti kebanyakan dia jam 11 atau jam 10, khusus jam 11 jam 10. Tapi kalau kalau badannya lentur itu nanti kalau terpaksa dia setengah bener juga bisa atas kepala. Pokoknya dia nanti saat muncul diturunin dari jam 11 juga mau, setengah 12 mau, jam 12 juga mau. Itu yang saya alami atau saya perhatikan untuk rumahan. Dan kalau di kolong yang badan kayak gini ini juga bisa. Artinya itu nanti kan tergantung latihannya panjenengan ya. Mau dibiasakan lompat tali atau tengah bener, atau bahkan kadang dilatih tengah bener, dilatih lompat tali, itu dia serba bisa. Yang penting badannya lentur, didukung badan lentur ya. Untuk badan panjang, kemudian badannya lentur, bulunya yang lebar, helaiannya lebar, jangan yang helaian kecil-kecil itu terasa kalau dipegang. Kalau yang helaiannya kecil-kecil itu biasanya dia hampir kayak ngapuk gitu ya. Kalau ini kan dipegang untuk dagingnya atau ototnya dia kenyal dia. Nah, kemudian bulunya ya Mas, kok bulu apa ini namanya, sewiwi ya. Apa sih ya, Kak, lupa saya bahasa Indonesianya. Sayap. Bulu sayapnya ini usahakan yang agak melancip begini, jangan yang bulat sekali, kan ada yang bulat sekali untuk ujungnya ini. Kemudian untuk ujung lar sama ujung buntut ini cari yang lentur. Jadi dilihat untuk untuk tulangan bulu itu, sodoannya itu yang merit ya Mas. Jadi jangan yang besar kemudian
jangan yang besar ya, yang model begini ini, yang ujungnya kecil, jadi kesannya dia mecut gitu ya, kayak pecut. Kelihatan ya Mas ya, yang mecut gini. Karena bulu yang ujung bulu yang lentur itu membantu dia mudah untuk nukik ya, mudah untuk ganti posisi, misalnya dari terbang begini terus jut gitu, atau dari miring gini terus agak naik sedikit langsung jret gitu bisa, alias miris tali itu juga cepat. Yang penting ini juga penting sekali untuk yang jenis-jenis ACDC itu, cari yang lentur sekali. Jadi untuk tulangan daun bulu ini yang mecut ya Mas ya, cari yang mecut. Wah, tarung itu, burung mana itu? Nah ini mecut, jangan yang besar sekali ininya Mas. Untuk ininya jangan yang besar sekali, yang sedang tapi keras, mentes gitu ya. Terus ujungnya itu mengecil sampai di ujung segini ini kayak hilang. Jadi nanti itu dia lentur dan memudahkan dia ambil posisi dari posisi turun dari arah mana saja, biasanya dia gampang. Karena apa ya? Ini bisa membantu mengemudikan badannya untuk ganti posisi. Beda sama burung rumahan, dia lar ininya biasanya besar-besar, kemudian kasar, ininya kaku. Itu karena dia membantu turun baru tinggi sekali. Kalau permainan kolongan itu memang gampang-gampang susah ya. Dan biasanya burung rumahan ya bisa dimainkan di kolong. Burung kolong biasanya kalau dimainkan di rumahan, kalau yang udah terlatih juga susah ya tingginya. Saya pernah nyoba itu, nggak bisa sampai melip itu. Jaraknya pun nggak bisa sampai jauh sekali. Karena dia sudah terbiasa, mungkin jaraknya dekat, jadi ya apa ya, cepet kesel atau gimana itu ya burung itu. Nanti kalau ini mencelak dia, kadang udah jalan setengah jalan gitu balik lagi lah. Kok gimana ya? Pokoknya kalau pengen main rumahan ya dilatih di rumah terus dari piek, kalau pengen main kolong ya dilatih kolong dari piek. Kalau saya prinsipnya begitu. Saya beberapa yang saya latih di kolong itu juga burung rumahan Mas, dan ternyata jadi ya. Pertama kali saya bawa itu, begitu terbang itu ya langsung saya bawa di kolong, saya perkenalkan kolong selama beberapa hari, kemudian digiringkan di kolong, baru dilepas-lepas deket-deket aja. Nanti selanjutnya jenengan pasti lebih tahu lah daripada saya, kalau saya kan lagi belajar ya. Itu Mas, jadi kesimpulannya cari yang badan panjang. Kalau ingin pas ngirisnya bagus ya ininya yang lurus, jadi buluannya itu yang lebar, helaian bulunya yang lebar, jangan yang kecil-kecil halus itu. Kurang lebih itu ya Mas. Ini secara umum ya, kalau detailnya ini juga kepalanya yang model-model gini bagus. Ini dia kalau udah lihat tempat dia landing biasanya minta, kadang-kadang minta. Kalau dia gandeng ya bisa ngikutin gandengannya. Nah di situ nanti dia saat atas kepala. Kalau dia agak renggang dia biasanya nurun gitu, terus apa minta, terus dia biasanya bisa ngiris tali. Kurang lebih begitu ya yang saya ketahui saat saya memperhatikan permainan kolongan. Saya mendasarinya dengan pengalaman saya di rumahan. Jadi yang bisa segala posisi itu yang bulat, badan lentur, ininya juga lentur. Tapi kalau rumahan kadang nggak terlalu lentur, nggak masalah. Tapi kalau kolong saya lihat yang gampang apa ya, gampang ceklik gitu, itu yang ininya lentur-lentur ini. Pinggangnya juga jangan sampai kempes lah. Pinggangnya bikin apa, cari yang full. Kalau misalnya nggak dapat yang utuh kayak gini,
Itu biasanya nanti karena kelenturan badannya dia gampang sekali mau naik apa ngiris tali, atau kadang dia karena udah terlanjur di bawah tali sedikit terus dia naik sedikit terus seret gitu. Oke, begitu ya Mas Nugro Susanto. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga lagi belajar untuk burung kolongan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.